Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Indonesia, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita selalu sehat dan tetap semangat untuk belajar bahasa Indonesia. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengonstruksi teks laporan hasil observasi. Ya, kompetensi dasar yang harus dicapai pada materi ini adalah mengonstruksi teks laporan hasil observasi berkaitan dengan bidang pekerjaan dengan memerhatikan isi dan aspek kebahasaan. Dan tujuan pembelajarannya adalah peserta didik diharapkan mampu mengonstruksi teks laporan hasil observasi dengan memerhatikan isi dan aspek kebahasaan. Jadi kalian akan belajar untuk membuat sebuah teks laporan hasil observasi. Ya, langkah-langkah menyusun teks laporan hasil observasi. Yang pertama adalah tentukan objek yang akan diobservasi. Apakah itu hewan atau tumbuhan, manusia, tempat, peristiwa, dan lain sebagainya. Oke, yang kedua, susunlah jadwal observasi. Jadi kalian harus menentukan waktu yang tepat untuk mengobservasi sesuai dengan keadaan kita sebagai pengamat dan keadaan objek yang akan kita amati. Nah, jika kalian ingin mengobservasi sebuah tempat, tentunya kalian harus menentukan waktu di saat tempat itu buka. Misalnya mau observasi museum atau tempat lain, itu berarti kalian harus mencari waktu yang tepat saat tempat itu buka atau beroperasi. Kemudian yang ketiga, lakukan observasi terhadap objek dengan menyiapkan pertanyaan atau poin-poin pengamatan terlebih dahulu. Jadi sebelum observasi, kita harus menyiapkan pertanyaan. Apa sih yang akan kita observasi pada objek ini? Agar nanti saat observasi kita tidak bingung mau mengobservasi tentang apa. Nah, dan lakukanlah observasi dengan cermat. Oke, misalnya kita akan observasi tentang lidah buaya. Kira-kira apa sih yang akan kita observasi tentang lidah buaya ini? Oke, contohnya poin pengamatan lidah buaya itu misalnya bentuk tumbuhan lidah buaya itu seperti apa. Kemudian tempat tumbuh lidah buaya. Nah, biasanya tumbuhnya di mana sih? Atau tumbuh di tempat apa? Kemudian manfaat lidah buaya apa dan lain sebagainya. Oke, untuk melengkapi hasil observasi kita nantinya, kita tentunya perlu wawancara atau studi pustaka tentang objek yang akan kita observasi, agar nanti observasi kita itu tidak asal-asalan, jadi ada sumber yang bisa dipercaya. Kemudian selanjutnya adalah catatlah hasil observasi. Nah, bila memungkinkan, ambillah foto dan video saat kalian mengobservasi. Jadi biar ada bukti ya kalau kalian itu observasi secara langsung. Nah, contohnya nih, hasil observasi tumbuhan lidah buaya. Lidah buaya dapat hidup di tempat yang mempunyai suhu panas atau biasa ditanam di pot atau pekarangan rumah untuk dijadikan tanaman hias. Nah, ini hasil observasi. Kita biasanya lihat tanaman ini tuh tumbuhnya di mana. Kemudian selanjutnya, lidah buaya mempunyai daun agak runcing berupa taji seperti pedang, tidak tipis, getas, pinggirnya bergerigi seperti gergaji ya. Permukaannya berbintik-bintik. Nah, kita mungkin hanya itu sedikit contohnya. Kemudian kita bisa melengkapinya dengan studi pustaka dan wawancara. Selanjutnya, susunlah teks laporan hasil observasimu dengan memerhatikan ketepatan isi, struktur, dan kaidah kebahasaannya. Jadi data yang tadi karena belum tersusun rapi, kita harus menyusunnya dan isinya itu harus kita paskan dengan keadaan sebenarnya, dengan yang kita perlukan, apa untuk kita laporkan, kemudian struktur laporan hasil observasinya dan kebahasaan observasinya itu sendiri. Kemudian ini ada contoh laporan hasil observasi tentang si lidah buaya. Oke,
Ini strukturnya pernyataan umum. Kita lihat, lidah buaya merupakan tumbuhan yang termasuk famili Liliaceae dan memiliki nama latin aloe vera atau Aloe barbadensis Miller. Kemudian, lidah buaya ini termasuk satu dari 10 tipe tanaman terlaris di dunia yang mempunyai potensi untuk dikembangkan sebagai tanaman obat dan juga bahan baku industri. Ini ada sumbernya dari literasi ya. Ada sumber dari studi pustaka, yaitu pengertian lidah buaya. Dan kemudian ini yang warna merah-merah ini ada observasi langsung, hasil observasi langsung. Yang selanjutnya ada bagian deskripsi atau deskripsi bagian. Lidah buaya dapat hidup di tempat yang mempunyai suhu panas atau bisa ditanam di pot atau di pekarangan rumah untuk dijadikan sebagai tanaman hias. Ini berdasarkan observasi langsung. Jadi biasanya ada di hadapan rumah orang lain, di pekarangan rumah itu ada lidah buaya, dan biasanya di suhu panas atau biasa juga bisa tumbuh. Lidah buaya mempunyai daun panjang seperti pedang, tebal, berdaging lembek dan berlendir. Pinggirnya bergerigi, permukaannya berbintik-bintik dan panjangnya 15-36 cm dan lebarnya 2-6 cm. Nah, ini bisa kita lihat langsung, observasi langsung terhadap tanaman lidah buaya itu. Kemudian deskripsi manfaatnya. Lidah buaya dikenal sebagai tumbuhan yang kaya akan kandungan vitamin, kecuali vitamin D. Lidah buaya dimanfaatkan untuk menyembuhkan beberapa penyakit, yaitu obat cacing, amandel, sakit mata, kesleo, luka bakar, bisul, luka bernanah, serta jerawat. Lidah buaya pun berguna untuk menebalkan dan menghitamkan rambut. Nah, kalau ini ada hasil studi pustaka, bisa wawancara pula. Nah, kita lihat ini memang betul ya manfaat lidah buaya. Oke, ini singkatnya adalah hasil observasi dan bisa dikembangkan sesuai dengan kebutuhan. Oke, selanjutnya presentasikan teks laporan hasil observasi di hadapan teman-temanmu. Nah, jika kalian adalah seorang peserta didik, tentunya setelah kalian membuat teks laporan hasil observasi, kalian akan mempresentasikannya di depan kelas. Jadi biar teman-teman tahu apa yang kita observasi. Nah, setelah itu kita akan saling menanggapi. Jadi pasti hasil observasi itu ada kekurangan dan kelebihannya. Kita bisa mengkritik dan memberikan saran untuk perbaikan laporan hasil observasi. Kemudian jika kalian ingin tulisan kalian itu bisa dibaca oleh orang lain, kalian harus mempublikasikan teks laporan hasil observasi kalian. Bisa di majalah dinding sekolah atau majalah sekolah yang biasa terbit bulanan atau berapa jangka waktu tertentu, ataupun di blog ataupun media cetak. Nah, itu agar tulisan kalian bisa dibaca oleh orang lain dan bisa bermanfaat bagi orang lain. Oke, setelah kalian mempelajari ini, kalian harus mencoba untuk membuat teks laporan hasil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.